Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 31 Maret 2024, edisi terakhir di bulan Maret. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Dan karena ini F-Talk edisi terakhir di bulan Maret, kita akan berikan bagaimana gambaran market di bulan April. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah baca apa yang kami sampaikan di stock call. Jadi bulan April ini kan kita akan mendapatkan banyak libur ya. Minggu kedua itu libur lebaran, cuti bersama dan sebagainya. Itu total mungkin sekitar 6 hari bursa kalau nggak salah ya, silahkan dihitung. Tapi yang jelas itu tentu saja hari yang banyak yang momen-momen yang akan kita lewatkan ya secara sentimen di global dan sebagainya, dan juga tentunya akan seharusnya secara natural akan ada antisipasi, orang akan cenderung mengamankan posisinya, cash on hand dan sebagainya ya, merealisasikan profit dan sebagainya. Tapi ya lagi-lagi kita akan lihat kondisi teknikal terakhir. Secara teknikal minggu ini kemungkinan akan terjadi lanjutan koreksi ya. Ya kita lihat sentimen saat ini yang banyak orang ngambek di market itu gara-gara aturan baru yang mungkin Anda sudah baca, seperti pembahasan di F-Talk terakhir terkait GIA, papan pemantauan khusus yang mana menyebabkan banyak investor ya nggak tahu investor atau trader yang terpaksa nyangkut ya, nggak tahu, yang jelas banyak orang mengeluh, komplain ya dan sebagainya. Dan sekarang ini kita lihat sendiri secara market sendiri memang posisinya sudah cukup tinggi. Kemudian juga ada sentimen negatif lain, ya tentu saja lawan bursa saham kan sekarang ini adalah ada kripto dan sebagainya yang sedang lagi rame juga ya, dengan adanya momentum aturan baru yang tidak disukai, tidak disenangi ini mungkin bisa jadi akan menyebabkan tekanan jual ya secara umum ya, kita nggak bilang akan semua saham turun, tidak, tentunya kita masih melihat ini sesuatu yang normal dan wajar, seperti halnya aturan-aturan baru yang sebelum-sebelumnya terkait dulu misalkan ada proxum yang tidak disampaikan datanya itu tidak real time, kemudian dulu misalkan aturan auto reject yang kembali normal dan sebagainya, itu normal terjadi ya. Namun dengan adanya libur panjang ya mau tidak mau, suka tidak suka akan terjadi ya di minggu kedua bulan April ini ya, akan semakin meningkatkan tekanan jual ya, menurut saya seperti itu sih ya, menurut pengalaman saya juga. Tapi ya sekali lagi tidak semua saham akan turun, tetapi ini secara umum seperti itu. Ya, lanjutan dari dividen kemarin, dividen saham-saham dividen yang juga menyebabkan ISG stuck tidak bisa melewati 7.400-an ya, dan mungkin ini bisa melanjutkan penurunan. Kita lihat data dulu di bulan April ini, tentu saja ini data 10 tahun terakhir yang tentu saja secara rata-rata kita lihat average-nya adalah positif 0,02%, yang mana ya bisa dikatakan ya kinerjanya masih abu-abu ya, 50-50 gitu ya. Dan secara teknikal kalau kita lihat dari sini, ini ABC-nya turun ya, C sekarang ini, dan memang di bawah di 7.200 terdapat sebuah gap. Kalau kita lihat dari stock call, apa yang disampaikan di stock call, bahwa mungkin Anda sudah baca 7.120 itu adalah target turun terdekatnya dan bisa berlanjut hingga 6.940, tetapi saya rasa akan ke support 1 dulu. Kita nggak tahu nanti setelah libur lebaran atau
mungkin di bulan Mei baru ke sana ke support kedua. Yang jelas kita sebagai trader ataupun investor tetap biasa-biasa aja, normal-normal aja. Dengan ada aturan baru dan sebagainya, ya itu akan menambah ke SOP kita. Cara kita melakukan screening harus lebih teliti lagi, lebih waspada, karena ya bursa sepertinya akan banyak merilis aturan-aturan baru yang untuk memperketat. Ya saya harapkan IPO juga harus dikontrol dan difilter dengan baik ya, jangan sampai IPO ini digunakan untuk orang jual barang yang bisa dikatakan ya tidak layak untuk IPO gitu ya. Nah itu yang menjadi sebuah tantangan, tentunya mereka harus bisa menahan diri untuk IPO mengejar IPO. Jadi harusnya IPO itu yang dikejar adalah kualitas bukan kuantitasnya, harusnya seperti itu. Mana-mana saja yang memang sudah pantas IPO itu harus memang menjadi pertimbangan yang harus matang, tidak boleh sembrono merilis. Apalagi sekarang ini kan investor baru itu bermunculan yang mereka masih belum terliterasi dengan baik, yang mereka belum mengerti risiko, belum mengerti belum ngerti cara menganalisa dan sebagainya, sehingga ya mereka hanya ikut beli apa yang IPO, berharap naik dalam waktu dekat, tahu-taunya sahamnya turun. Dan ya lagi-lagi saham IPO memang sulit untuk dianalisis, saya pun tidak bisa menganalisanya, makanya dari dulu mau ada IPO apapun kita nggak pernah ikut, dan kalaupun nggak ikut pun ya kinerja kita tetap baik-baik aja gitu ya. Kita nggak mau melakukan transaksi yang kita sendiri tidak bisa menganalisanya. Kita harus pastikan kita beli memang ada dasar yang kuat, ya ada analisanya yang matang, proyeksi risiko yang sudah kita kalkulasi dan sebagainya. Sehingga ketika risiko itu muncul ya, karena ya trading dan investasi tidak profit melulu, ya kita sudah tahu dan sudah siap dengan menerimanya. Ya sekarang yang terjadi di investor saham Gocap yang ternyata bisa turun ke RP1 itu mungkin ya bisa dikatakan ya itu shock ya pastinya, karena semakin tidak bernilai lagi gitu ya. Jadi yang jelas ISG sudah kami sampaikan di Stockholm, perkiraan di awal bulan ya, menyambut libur panjang cuti bersama ya, yang tentunya ini tidak terjadi di US dan negara-negara yang tidak mayoritas muslim ya. Tentu saja sentimen-sentimen yang nantinya akan terakumulasi ketika libur sudah selesai, yang itu Anda harus siap. Jangan sampai Anda kagetan orangnya, nggak boleh kaget, harus selalu antisipatif. Oke, seperti itu ya. Untuk ISG Anda baca saja di Stockholm. Yang pertama kita masuk ke pembahasan saham ya. Pak F, apakah nantinya Goto bisa masuk ke papan pemantauan khusus dan turun hingga RP1? Bisa. Ada syarat-syarat yang bisa terpenuhi ya. Tentu saja bisa, tidak ada yang pengecualian. Yang penting dia memenuhi syarat ya. Ada kriteria-kriteria yang Anda sudah baca belum? Ada di website IDX, dan juga ini kita sudah berikan edukasi, kita berusaha mengedukasi terutama untuk follower kami di Telegram supaya ya paling tidak mereka tidak kaget jika tiba-tiba misalkan mereka beli saham yang ternyata memenuhi kriteria ini. Jadi pastikan sekali lagi Anda sudah menambahkan aturan baru ini ke dalam SOP trading ataupun investasi, karena trading investasi itu kan ada SOP-nya ya, tidak bisa sembrono asal beli, nanti resikonya tidak tahu kemudian menyalahkan orang lain, bursa efek dan sebagainya. Yang jelas kita mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus patuh dengan regulator. Kita mau komplain boleh, memberi masukan boleh, tetapi aturan itu ya aturan yang harus ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus diterima gitu loh ya. Jadi termasuk risiko itu ya Anda itu harus siap. Kalau Anda nggak siap dengan risiko yang ada, ya baiknya jangan masuk di saham ya. Jadi Goto apakah bisa selama dia memenuhi syarat misalkan ya ada poin-poinnya, ada poin 1, poin 2, misalkan saham dalam 6 bulan terakhir di 50, kemudian transaksinya kecil,
Kemudian banyak ya, ini ada Anda bisa lihat di sini ya, ada aturannya gitu. Jadi jelas juga aturannya, jelas juga, dan Anda bisa pelajari itu. Jadi nggak perlu pusing-pusing, bingung-bingung. Yang jelas ya, kalau mendekati syarat-syarat ini, kriteria ini, ya jangan dipaksakan, jangan memaksakan untuk beli. Misalkan perusahaan yang sudah jelas-jelas ada tatonya, ada notasinya, ada notasi itu, ada informasinya di IDEX, Anda juga bisa baca, Anda bisa pelajari apa itu notasi-notasinya, ya PKPU dan sebagainya. Itu tentunya ya harus Anda hindari agar Anda tidak kesulitan dalam transaksi nantinya kalau masuk ke papan pemantauan khusus gitu ya. Oke, Pak F tolong bahas ADMR untuk trading. Oke, saat ini ADMR bisa dikatakan berada di support uptrend line. Nah, kalau trading gimana? Kalau saya akan menunggu dia rebound dulu, konfirmasi dia membentuk support. Supportnya ini sudah, dia kan konsolidasi nih di rentang 1365 sampai dengan 13.0, 1300 maksudnya. Nah, kalau dia masih area ini sebaiknya tunggu dulu, kemudian kalau dia break Anda ikuti swing ke atasnya. Nah, kalau dia tembus ke bawah Anda bisa tunggu di bawah sini nih di 1180 itu satu, kedua ada di 1080. Wah, cuma ini aja. Oke. Cuma ada 1 2 3 4. Pak F tolong analisa PTBA secara teknikal, kira harga berapa sampai come date dividen nanti. Come date-nya kapan? Saya juga nggak apa loh. Ya, sekali lagi saya nggak bisa memprediksi hari ini akan naik turun di berapa, akan target tercapai di berapa gitu, nggak bisa. Untuk dividennya ini kebetulan tidak ada informasinya di TradingView, belum ada, bukan tidak ada, belum ada. Coba ya. Mohon maaf ya, inilah saya itu kan nggak tahu semuanya harus kapan sebagainya. Sebentar kita cek dulu nih, dividen 2024 nggak ada ini, belum ada, maksudnya belum ada. Terakhir dia bulan 6, bulan 7, bulan 6 lah kira-kira, berarti sekitar masih beberapa bulan lagi gitu tuh. Dengan ya Anda tahu kalau dia ngasih dividennya itu, Anda mau trading atau investasi, ini pertanyaannya ya. Kalau mau dividen ya pastikan Anda siap dibanting setelahnya. Kalau Anda mau trading ya Anda harus mengacunya pada teknikal aja dan siap keluar ketika dividen itu akan exit. Gitu aja kan. Jadi ya di sini bulan 6 ya. Dividennya itu kita lihat dia punya DPR, dividend payout-nya 100% ya dalam 2 tahun terakhir ini. Tapi ini kinerjanya turun lah ya. Jadi kalau kita lihat kinerja 2023 dia turun 50-an persen, ya kasar-kasarannya 50% gitu ya. Berarti dividennya kalau dia DPR-nya masih 100% kan berarti potensinya adalah turun 50% dari dividen sebelumnya. Nah, terus dividen sebelumnya berapa? Mohon maaf ya, saya nggak ambil dividennya di PTBA jadi nggak tahu ya, 500 mungkin ya, 500 atau 600. Nah, waktu dikasih di angka 1000 itu dia sahamnya berapa? Ya, ini ketika di dividen 2023 atau yang dividen 1094 ini itu harganya di kisaran 2660. Sedangkan potensi dividennya adalah turun 50% kalau mengacu pada payout rasionya yang 100%. So kalau kita lihat dari situ ya harusnya logikanya adalah lebih rendah dari dividen sebelumnya. Harga sahamnya nanti ketika mendekati dividen seharusnya akan mendekati atau lebih rendah dari harga ketika dividen sebelumnya. Dividen sebelumnya harganya berapa? Di 2000-an, 2600. Ini nggak tahu ya, ini chartnya bener ya? Semoga bener nggak salah ya. Ini
Oke, seperti itu. Jadi seharusnya ini dengan dividen yang turun karena alasan tadi kinerja labanya juga jeblok 50%, yaitu bukan jeblok yang meledos atau meledak 50%. Jadi seharusnya harga sahamnya juga akan menyesuaikan. Tetapi saya lihat kalau chartnya begini ya mungkin dia akan turun. Kita masuk akal aja, masih masuk dalam skenario ini. Kalau dia akan masuk 3 bulan lagi, mungkin dia akan ya di 2500 2600 ini. Kalau semoga tidak ada penurunan ya atau lebih dalam dari situ. Ya harusnya sih turun ya, logikanya gitu. Dividen segitu harusnya turun. Tapi nggak tahu, saya belum ada info di TradingView. Mungkin udah ada, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas saya mengacu pada TradingView. Kalau TradingView belum ada ya saya nggak akan bilang dividennya berapa. Tapi kira-kira kalau payout ratio 100% dengan bottom line yang turun 50%, nah logikanya ya EPS-nya harusnya turun 50% juga. Gitu kan? Ya saya nggak tahu, coba ada yang tahu mungkin silahkan tulis kolom komentar. Pak F, bisa tolong analisa saham MTech untuk investasi 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Saya lihat harganya sudah turun banyak. Terima kasih banyak dan semoga sukses selalu untuk Pak Yef dan tim. Kembali saya kasih tahu ya, saham yang turun itu bisa semakin turun. Ya, saham yang naik bisa semakin naik. Jadi ketika kita mengacu berinvestasi, pertama-tama SOP-nya atau hal pertama yang Anda harus lihat adalah fundamental terlebih dahulu. Mau turun kek, mau naik kek, kalau fundamentalnya layak ya bisa-bisa aja kita beli untuk investasi. Tapi kalau fundamentalnya nggak layak ya mau sahamnya turun ke gocap pun ya kita nggak mau beli gitu kan. Jadi ini perlu diluruskan. Karena di luar sana saya juga masih dapat konsultasi-konsultasi dari member-member yang masih memang baru, melihat saham turun itu tangan gatal pengen beli. Ternyata sahamnya masih turun lagi. Dan apa yang terjadi ketika saham yang dibeli semakin turun? Tambah lagi, wah ini investasi. Padahal tidak mengetahui bagaimana kondisi fundamentalnya atau tidak melakukan analisa sebelum melakukan itu. Bah ini berarti patokannya adalah harga yang turun loh. Padahal harga saham yang turun bisa semakin turun loh. Sekarang bahkan bisa turun ke RP1 loh. Ya, dulu saya dapat member ya bisa dikatakan memang cukup fanatik dengan BUMN, beli saham PPRO, Waskita, WSBP dan sebagainya. Itu memang portofolionya full dengan saham-saham karya ya. Bilang sahamnya ini lagi turun, tahu nggak hari ini seperti apa kondisinya? Ya seperti itu, Anda bisa lihat sendiri ya. Saya bukan anti BUMN, bukan. BUMN ada yang bagus juga, BRI bagus, kalau turun kita beli. Lihat-lihat gitu loh. Artinya turunnya itu harus dilihat juga fundamentalnya, jangan asal saham turun dibeli gitu loh. Ya, MTech. Apakah ini sekedar edukasi dulu ya? Soalnya kan ini pembahasan sahamnya sedikit, saya sedikit masukkan aja untuk Bapak Ibu yang mungkin masih baru di market. Saya sangat berharap tidak ada yang terjebak di saham dalam melakukan investasi gitu ya. Nah, ini sahamnya turun jeblok ini ya harga sahamnya. Kenapa? Ini fundamentalnya begini. Ya, lihat ya, memang dia MTech ini adalah holding ya, seperti halnya Saratoga, dia punya anak usaha banyak sehingga dia mengenerate anak-anak usahanya gitu. Maksudnya kemungkinan besar adalah pendapatannya itu ya bisa dari anak usaha, dividen, kemudian dia juga jual beli anak usaha sehingga nantinya kinerjanya itu cenderung tidak konsisten. Apa yang Anda bisa lihat di sini tidak konsisten. Dan Anda perlu tahu ya, kebanyakan itu anorganik. Anorganik itu apa? Pendapatan non operasional. Ya tentu saja karena dia holding company, tentu saja. Nah, itulah kita cenderung menghindari holding company seperti halnya Saratoga ataupun saham holding company yang lain. Bahkan seperti halnya saham-saham yang memegang saham-saham bagus pun kita lebih cenderung ke anak usahanya aja yang sudah jelas cara laba bersih itu dihasilkan dari operasional. Jadi ini naik turun ya, artinya ini tidak stabil. Kalau menurut kinerja terakhir ini kuartal 1, kuartal 2 ini nggak tahu, kuartal 3 belum dilaporin ya. Ini rugi ya, karena mungkin tidak ada jual aset.
Nah, oke, rugi. Jadi itu saja ya, orang yang masih profit aja belum tentu kita beli, apalagi yang begini. Kalau harga sahamnya turun ya wajar sih menurut saya ya. Karena ya mungkin dia investasi di apa, saham buka ya, mungkin. Nanti cek aja aku sahamnya apa aja. Saham media yang jelas ya, Surya Citra. Kemudian apa lagi dia punya anak, ada beberapa yang media ya mayoritas, kemudian teknologi juga buka kalau nggak salah, tapi Anda cek aja. Yang jelas kalau seperti ini harga sahamnya mau turun ke gocap pun saya nggak mau, nggak akan kita rekomendasikan gitu ya. Kalau trading ini hal yang berbeda sekali lagi ya, ini investasi itu nggak sama dengan trading. Jadi kalau investasi itu kan kita harus memilih yang fundamentalnya memenuhi syarat layak investasi ya, tumbuh, profitnya bagus, organik. Kemudian ya kalau Anda mau cari pertumbuhannya berapa persen per tahun dia secara konsisten atau tidak, efeknya ke efisiensi atau tidak. Karena cenderung perusahaan yang tumbuh besar itu dia bisa mengorbankan efisiensi ya, karena dia mungkin marketingnya, jadi beban-beban yang sifatnya itu mengikis laba itu ada di situ, yang ya makanya memang nggak gampang ya. Makanya kalau kita pun dalam merekomendasikan saham itu, kita kadang-kadang kita dapat hari ini, kita memonitornya itu berbulan-bulan. Kita monitor secara transaksi, kita monitor secara fundamental bagaimana prospek-prospek ke depan, dan juga menunggu momentum yang tepat untuk masuk. Tidak sekedar turun, tetapi yang pasti fundamental memang sudah terchecklist syarat-syarat yang kami sudah jadikan paten ya. Kalau nggak masuk ya nggak akan kita beli, nggak akan kita rekomendasikan di peer ataupun di peers. Oke, seperti itu kira-kira. Udah, oh ini aja ya, berarti cukup. Silahkan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk kita bahas di F-Talk selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di sosial media, di Telegram, Instagram, dan sebagainya, agar dapat informasi, edukasi, dan sebagainya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian di F-Talk. Selamat malam dan selamat beristirahat.